Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia untuk mempresentasikan artikel penelitian saya terkait tentang sofistik etik of Al-Ghazali in Minhajul Abidin. Pertama, alasan mengapa kemudian saya mengutip mengangkat tema tentang etika sufistik yang mana yang digagas oleh Al-Ghazali, yang menjadi alasan yang pertama adalah di dalam kitab Minhajul Abidin, yang dimana karya ini adalah karya yang terakhir beliau, ya, sebelum beliau wafat, gitu ya. Beliau menuliskan kitab bernama Minhajul Abidin. Apa isinya kira-kira? Minhajul Abidin ini adalah kitab yang berisikan tentang upaya jalan atau jalan para ahli ibadah untuk menuju kepada Tuhan, ya, atau surga yang kemudian didambakan oleh umat, gitu. Seperti yang tadi disampaikan bahwa Al-Ghazali ini adalah seorang pemikir, seorang tasawuf, seorang ahli tasawuf sufi yang kita semuanya kenal, bahkan dunia Islam semuanya mengenal beliau, apalagi di pesantren-pesantren itu kitab-kitabnya banyak dikaji di sana, termasuk Minhajul Abidin. Saya belajar Minhajul Abidin itu ketika saya masih di pesantren. Dua pesantren yang saya masuk, gitu ya. Pertama di daerah saya sendiri di Brebes, gitu ya, di pesantren namanya Pesantren Raudhatus Syuhada di daerah Brebes, dan kemudian saya melanjutkan lagi mengaji, ya, kitab ini Minhajul Abidin di Pondok Pesantren Wahid Hasim Yogyakarta. Nah, ini yang kemudian ketertarikan saya untuk meneliti lebih lanjut tentang karya Al-Ghazali ini, gitu ya. Bisa dikatakan kitab ini, kitab Minhajul Abidin ini, kalau kita mencoba untuk membandingkan dengan kitab sebelumnya yang berjilid-jilid itu, yang Ihya Ulumuddin, itu lebih unik, ya, kitab ini. Keunikannya di mana? Letak keunikannya adalah sistematisnya atau sistematikanya yang sangat jelas dan tegas, gitu ya. Itu yang kemudian saya sebut sebagai keunikan, sangat sistematis dalam penulisannya itu. Nah, apa yang ada di dalam kitab Minhajul Abidin? Saya mengambil dua bab, gitu ya, di dalam kitab ini. Yang pertama adalah yang membahas terkait tentang meninggalkan hawa nafsu. Gitu. Yang kedua, dalam kitab Minhajul Abidin yang kemudian saya sebut sebagai etika sufistik adalah taubat sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju Tuhan, gitu. Nah, saya masuk ke yang pertama tadi, ya, pembahasan atau yang saya sebut sebagai masuk dalam kajian etika sufistik, gitu. Yang pertama adalah meninggalkan hawa nafsu. Nafsu, kalau kita coba untuk menerjemahkan, nafsu itu artinya kan diri, gitu ya, jiwa, bisa dikatakan sebagai jiwa, gitu. Nah, di dalam nafsu itu ada dua. Yang pertama ada nafsu amarah, yang kedua ada syahwat atau hasrat, gitu ya. Itu di dalam nafsu, gitu ya. Orang ingin sesuatu, orang ingin memiliki sesuatu, orang punya cita-cita, orang ingin mempunyai macam-macam hal yang berkaitan dengan duniawi, itu pasti ada. Nah, kita di dalam diri kita ada potensi itu. Kalau tidak ada, ya mungkin belum paham tentang konsep ini, gitu ya. Pasti seseorang mempunyai nafsu itu sendiri, ya. Kemudian nafsu juga ini dikatakan oleh Al-Ghazali ini
serupa dengan hati gitu ya, atau kolok ya, sesuatu yang abstrak yang membentuk manusia yang menjadi manusia yang otentik gitu. Yang kedua, kekuatan di dalam diri manusia yang pertama adalah apa, kuah atau kuwatun bahimia, ada potensi kebinatangan. Orang apa namanya, ingin memiliki sesuatu, menyerang orang lain gitu ya, memakan hak orang lain, itu di dalam diri manusia, di dalam diri atau jiwa manusia. Kemudian yang ketiga adalah kuwatun syaitonia, itu mendorong untuk membenarkan segala kejahatan. Jadi sumbernya dari syaitan gitu. Nah, tapi diingat dari tiga itu ada potensi juga, yaitu kekuatan robaniyah. Ini kekuatan robaniyah ya. Jadi di dalam diri kita itu ada apa namanya, pasti tersirat apa, potensi bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan gitu. Dan pasti orang akan melakukan sesuatu yang kemudian nanti ujungnya adalah pahala dan seterusnya. Nah, ini kuatun robaniyah ini terletak pada akal sehat ya, pada akal sehat atau yang kita sebut sebagai akal salim gitu. Nah, jadi untuk menaklukkan hawa nafsu itu paling tidak ada akal sehat yang kemudian bisa mengerem gitu ya, yang untuk bisa membuat kita akhirnya terselamatkan dari hal-hal yang tiga hal tadi dalam potensi diri manusia. Ada kuwatun bahimia, ada kuwatun am'iyah, dan kuwatun syaitoniyah. Baru yang kedua, ini masuk dalam kategori etika sofistik di dalam kitab ini. Yang kedua ini adalah taubat gitu. Nah, taubat seperti yang kita selalu kita dengarkan, taubat itu artinya adalah kembali gitu ya, kembali, ada yang utuh, artinya kembali. Tujuannya apa? Untuk kemudian kita selalu apa ya, mawas diri untuk tidak melakukan hal yang sama, untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat ya, hal-hal yang merugikan, dan kemudian ketika dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan lalu kemudian dia memperbaiki diri, nah ini adalah taubat. Nah ini mestinya dilakukan oleh kita. Pasti kita juga melakukan kesalahan, dan orang yang memperbaiki kesalahan inilah yang kemudian dia hamba yang bertaubat gitu. Apa saja kira-kira hal-hal yang dilakukan untuk taubat? Adalah orang selalu beristighfar. Ada juga yang dengan riyadhah, yang berpuasa. Mungkin ada juga yang orang apa namanya, dengan melakukan hal-hal yang berzikir dan seterusnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kemudian taubat menjadi jalan untuk menuju Tuhannya dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Itu baru kesimpulannya adalah bahwa kitab Minhajul Abidin ini sangat luar biasa kalau kemudian kita kaji terus dan kita dalami, karena di situ kita akan dituntun di dalam kitab ini kita akan menjadi orang yang bisa memperbaiki diri, kemudian mawas diri, dan akhirnya kemudian kita selamat dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kitab ini yang sangat luar biasa, karangan dari Al-Ghazali di karya yang paling terakhir ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.